Penguji prasarana perkeretaapian. 1. Seorang penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada rel kereta api. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter yang diperiksa dalam pengujian geometri rel? A. Lebar rel. B. Kausan rel. C. Kecepatan angin. D. Pertinggian rel. E. Angkatan rel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penguji prasarana perkeretaapian memeriksa geometri rel meliputi lebar rel, kausan rel, pertinggian rel, dan angkatan rel. Kecepatan angin bukan parameter dalam pengujian geometri rel. Kita masuk soal berikutnya. 2. Penguji prasarana perkeretaapian menemukan bahwa salah satu bantalan beton pada jalur kereta api mengalami keretakan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Mengganti seluruh bantalan pada segmen tersebut. B. Menambal keretakan dengan semen. C. Menandai bantalan untuk pemantauan lebih lanjut. D. Melaporkan temuan dan merekomendasikan penggantian bantalan. E. Mengabaikan karena masih dalam batas toleransi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah melaporkan temuan dan merekomendasikan penggantian bantalan. Keretakan pada bantalan beton dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan perlu ditindaklanjuti dengan penggantian. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pengujian kekuatan jembatan kereta api, penguji prasarana perkeretaapian menggunakan metode non-destructive testing atau NDT. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk metode NDT? A. Ultrasonik. B. Radiografi. C. Uji beban statis. D. Penetran tes. E. Magnetic particle test. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa uji beban statis bukan termasuk metode non-destructive testing atau NDT. Metode NDT meliputi ultrasonik, radiografi, penetran tes, dan magnetic particle test yang tidak merusak struktur yang diuji. Kita masuk soal berikutnya. 4. Penguji prasarana perkeretaapian melakukan pengukuran tegangan listrik pada sistem elektrifikasi jalur kereta api. Berapakah tegangan standar yang digunakan pada sistem elektrifikasi kereta api di Indonesia? A. 750 VDC. B. 1500 VDC. C. 3000 VDC. D. 15 kV AC. E. 25 kV AC. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem elektrifikasi kereta api di Indonesia umumnya menggunakan tegangan 1500 VDC. Penguji prasarana perkeretaapian harus memastikan tegangan ini sesuai standar untuk keamanan operasional kereta listrik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada wesel. Apakah fungsi utama dari lidah wesel? A. Mengurangi gesekan antara roda dan rel. B. Membelokkan arah kereta api. C. Memperkuat struktur rel. D. Menyerap getaran kereta. E. Mengatur kecepatan kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama lidah wesel adalah untuk membelokkan arah kereta api. Penguji prasarana perkeretaapian harus memastikan lidah wesel berfungsi dengan baik untuk keamanan perjalanan kereta. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pengujian kelayakan terowongan kereta api, penguji prasarana perkeretaapian menemukan adanya rembesan air. Apa risiko utama yang dapat ditimbulkan oleh kondisi ini? A. Peningkatan suhu dalam terowongan. B. Korosi pada rel kereta api. C. Gangguan sinyal komunikasi. D. Penurunan kecepatan kereta. E. Peningkatan efisiensi energi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko utama dari rembesan air dalam terowongan kereta api adalah korosi pada rel kereta api.
Penguji prasarana perkeretaapian harus segera melaporkan kondisi ini untuk pencegahan kerusakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pengujian pada sistem persinyalan. Apakah fungsi utama dari Automatic Train Protection atau ATP dalam sistem persinyalan modern? A. Mengatur jadwal keberangkatan kereta. B. Menghitung jumlah penumpang. C. Mencegah tabrakan antar kereta. D. Mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. E. Meningkatkan kenyamanan penumpang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama Automatic Train Protection atau ATP adalah mencegah tabrakan antar kereta dengan cara mengendalikan kecepatan dan jarak antar kereta secara otomatis. Penguji prasarana perkeretaapian harus memastikan sistem ini berfungsi dengan baik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penguji prasarana perkeretaapian menemukan adanya kausan pada kepala rel yang melebihi batas toleransi. Apakah metode perbaikan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Penggantian seluruh rel. B. Penggerindaan rel. C. Pengelasan tambahan. D. Pemasangan pelat penguat. E. Pengencangan baut-baut rel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode perbaikan yang paling tepat untuk kausan pada kepala rel yang melebihi batas toleransi adalah penggerindaan rel. Metode ini dapat mengembalikan profil rel ke bentuk yang diinginkan tanpa harus mengganti seluruh rel. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam pengujian kekuatan struktur jembatan kereta api, penguji prasarana perkeretaapian menggunakan metode strain gauge. Apa yang diukur oleh strain gauge? A. Kecepatan angin. B. Tekanan udara. C. Regangan material. D. Kelembaban udara. E. Suhu permukaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strain gauge digunakan untuk mengukur regangan material pada struktur jembatan kereta api. Penguji prasarana perkeretaapian menggunakan data ini untuk menilai kekuatan dan integritas struktur jembatan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penguji prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada sistem drainase di sepanjang jalur kereta api. Berapa jarak minimal antara saluran drainase utama dengan kaki rel menurut standar yang berlaku? A. 1 meter. B. 2,5 meter. C. 3,5 meter. D. 4 meter. E. 5 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar yang berlaku, jarak minimal antara saluran drainase utama dengan kaki rel adalah 3,5 meter. Penguji prasarana perkeretaapian harus memastikan standar ini terpenuhi untuk mencegah erosi pada badan jalan rel. Kita masuk soal berikutnya.